Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompleksasi dan ikatan protein. Sebelum kami memasuki materi, kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Bunga Anastasia Valen. Yang kedua ada Yulia Astuti. Yang ketiga ada Sultan Tribowo. Baiklah teman-teman semua, kita akan memasuki definisi kompleksasi. Kompleksasi itu apa sih? Kompleksasi itu adalah terbentuk suatu senyawa baru akibat dari adanya interaksi antara dua atau lebih konstituen atau unsur kimia yang berbeda, atau dengan kata lain, kompleksasi adalah adanya penggabungan dua unsur kimia yang membentuk senyawa baru, yaitu kompleks. Ikatan antara molekul yang terlibat dalam pembentukan kompleks terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ikatan ion, yang kedua ada ikatan kovalen, yang ketiga ada ikatan van der Waals, yang keempat ada ikatan hidrofobik, yang kelima ada ikatan hidrogen. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita memasuki pengelompokan kompleks. Pengelompokan kompleks ini terbagi menjadi 5 kompleks. Yang pertama ada kompleks ion logam. Dia suatu pengertian yang memuaskan, dan kompleksasi logam didasarkan pada pemahaman dan struktur atom dan gaya molekuler. Yang kedua, kompleks organik molekuler. Dia suatu senyawa organik koordinasi atau kompleks molekuler terdiri dari konstituen yang terikat bersama-sama oleh ikatan lemah, tipe donor akseptor, dan ikatan hidrogen. Yang ketiga ada senyawa inklusi. Dia suatu kelompok senyawa tambahan yang dikenal sebagai senyawa inklusi atau oklusi. Lebih banyak dihasilkan dari arsitektur molekul daripada afinitas kimia. Yang keempat ada metode analisis. Dia beberapa metode penting untuk memperoleh perbandingan stoimetris dari ligan pada logam atau donor pada akseptor, dan persamaan tatapan kestabilan untuk pembentuk kompleks. Yang kelima, kompleksasi dan kerja obat. Hubungan kompleksasi pada absorpsi dan distribusi obat dalam tubuh, dan cara kompleksasi mempengaruhi onset dan lama kerja obat. Baiklah, materi selanjutnya adalah ikatan protein. Ikatan protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi, yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Pengikatan obat pada protein yang terdapat dalam tubuh dapat mempengaruhi kerja dalam beberapa cara. Yang pertama, protein dapat mempermudah distribusi obat ke seluruh tubuh. Yang kedua, menonaktifkan obat dengan tidak memberikan kemungkinan konsentrasi obat bebas yang cukup untuk berkembang pada tempat reseptor. Yang ketiga, menunda ekskresi suatu obat. Lalu, interaksi suatu obat dengan protein-protein dapat menyebabkan: yang pertama, pemindahan hormon tubuh atau agen yang dijalankan bersama. Yang kedua, perubahan konfigurasi dalam protein yang mampu mengikat agen yang dijalankan bersama. Dan yang ketiga, pembentukan kompleks obat protein yang merupakan zat aktif biologi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sultan Triwibowo. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan PPT dari teman saya, itu keseimbangan ikatan. Interaksi antara suatu gugus atau reseptor bebas P dalam protein dan molekul obat D ditulis P plus D sama dengan PD, di mana K adalah keseimbangan tetap asosiasi. Dan yang kedua ada dialisis keseimbangan. Prosedur keseimbangan disempurnakan oleh Klotz untuk mempelajari kompleksasi antara ion atau molekul kecil dan makromolekul yang tidak dapat lewat melalui membran permeable. Nah, yang ketiga ada dialisis dinamik, metode kinetik untuk menentukan konsentrasi obat yang terikat pada larutan protein, ekonomis dalam jumlah protein yang dibutuhkan, dengan cepat digunakan untuk meneliti penghambatan kompetitif dari ikatan protein. Dan yang keempat ada interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik tentunya bukan pembentukan ikatan semata-mata, tetapi kecenderungan molekul hidrofobik dari molekul untuk menghindari air. Ikatan ini tidak mudah ditempatkan dalam struktur ikatan hidrogen dari air. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.